Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Kholik Akbar, saya dari SMP Negeri Duarso. Saya di sini membuat video sebagai bentuk dari refleksi terhadap apa yang sudah saya pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah dalam pelatihan semangat guru kedua. Apa yang sudah saya pelajari yaitu yang pertama, definisi dari berpikir kritis. Ternyata berpikir kritis itu adalah keterampilan, adalah sebuah keterampilan untuk mengambil keputusan, yaitu apakah menerima, menolak ataupun menunda, dan keyakinan terhadap keputusan yang kita buat. Berpikir kritis ini merupakan proses mental yang sudah ada dalam otak kita, namun belum tentu kita masih bisa terampil dalam berpikir kritis. Hal ini masih butuh latihan, praktek yang konsisten agar kita bisa tampil dalam berpikir kritis. Lalu apa hubungannya berpikir kritis dengan penyelesaian masalah? Di dalam penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka, yaitu terdapat project based learning dan juga problem solving. Nah, untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam pembelajaran ataupun dalam problem solving itu dibutuhkan keterampilan berpikir kritis. Bahkan 4 dari 5 tahap problem solving itu menuntut adanya berpikir kritis. Yang pertama, tahap pertama yaitu dalam kegiatan problem solving ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, alternatif solusi, dan yang ketiga adalah menimbang alternatif solusi. Ini juga membutuhkan berpikir kritis. Yang keempat adalah implementasi dari solusi ini juga membutuhkan keterampilan berpikir kritis, dan evaluasi terhadap solusi ini juga membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Nah, untuk meningkatkan keterampilan kita dalam berpikir kritis, ada 3 kegiatan penting dalam mengembangkan berpikir kritis. Yang pertama yaitu menelaah bukti. Nah, kegiatan yang pertama ini dalam menelaah bukti, kita apabila dalam mendapatkan sebuah informasi, baik artikel ataupun wacana-wacana yang tersebar di media-media, itu dalam menelusuri bukti kita perlu memilah mana fakta, mana opini, sehingga kita tahu mungkin ada kesalahan berpikir dalam informasi tersebut. Yang kedua, tahap kedua adalah bertanya terus, atau terus bertanya. Kita di sini bertanya sebanyak mungkin. Semua pertanyaan yang kita buat itu adalah valid. Dan yang ketiga, metakognisi. Metakognisi ini kita belajar mengenali diri sendiri, bagaimana cara berpikir kita terhadap pengambilan keputusan. Oh, ternyata ketika kita tidak terlalu terburu-buru, kita hati-hati dalam memahami sebuah informasi, ternyata kita bisa mengambil keputusan. Itu adalah cara metakognisi. Lalu bagaimana untuk guru dan murid agar bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis? Di sini ada, dalam kegiatan ini ada praktek, ada lembar aksi. Apabila kita terapkan dalam lembar aksi ini, kita dapat mencari artikel yang cukup mengundang pro kontra kita ataupun yang mengundang ketertarikan kita. Nah, dari artikel tersebut nanti pertama kita menelusuri bukti dulu, kita pilih mana fakta dan mana opini. Setelah kita pilih, kita ketahui mana fakta dan opini, kemudian kita terus bertanya. Kita buat daftar pertanyaan sebanyak mungkin yang menjadi rasa ingin tahu kita. Dan yang ketiga yaitu adalah refleksi. Apakah keputusan kita sudah benar, setuju tidak setuju terhadap informasi tersebut, itu kita perlu
refleksi apakah kita sudah terlalu terburu-buru atau kita sudah hati-hati dalam membuat keputusan terhadap informasi tersebut, dan juga kita sudah melakukannya secara sadar. Setelah kita nantinya konsisten berlatih dalam berpikir kritis, ini sangat bermanfaat buat kita, yaitu yang pertama bisa menyelamatkan diri dari kebiasaan kita untuk berpikir cepat tapi gegabah. Kita membuat keputusan terlalu cepat tanpa hati-hati, tanpa mempertimbangkan keseluruhan isi, mana fakta, mana opini yang benar, mana opini yang matang. Ini juga bisa kita hindari apabila kita terus mempraktikkan secara konsisten latihan berpikir kritis, sehingga nantinya apabila kita terus konsisten, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, kemudian juga membuat kita kembali sigap dalam menerima informasi secara kritis. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik dan juga perorangan, individu, marilah kita latih keterampilan berpikir kritis kita, karena dari apa yang kita putuskan bisa memberikan dampak kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Oke, sekian video refleksi dari saya. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.